Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang keterampilan berbicara. Setiap individu pasti terhubung dengan sebuah interaksi, yaitu berkomunikasi. Dalam berkomunikasi dibutuhkan sebuah keterampilan, yaitu keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa merupakan salah satu keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu tanpa disadari. Keterampilan berbicara pandang memiliki sentral dalam tujuan pembelajaran bahasa, karena hakikat belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi, terutama di komunikasi lisan. Keterampilan berbahasa juga menunjang keterampilan bahasa lainnya. Keterampilan berbicara sering dipandang sebagai tolak ukur utama yang menilai keberhasilan dalam pembelajaran. Keterampilan berbicara merupakan aktivitas yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia normal dari zaman dahulu hingga sekarang ini, sebab berbicara merupakan aspek kemampuan berbahasa yang alami yang dimiliki manusia. Berbeda halnya dengan kemampuan berbahasa yang lain seperti membaca dan menulis. Tidak semua manusia normal membutuhkan latihan yang lebih khusus lagi untuk mampu memilikinya. Keterampilan berbicara tidak dimiliki oleh semua manusia. Menurut Tarigan, dalam pendapotan tahun 2018, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Pengertian tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa berbicara berkaitan dengan pengucapan kata-kata yang bertujuan untuk menyampaikan apa yang disampaikan, baik itu perasaan, ide, ataupun gagasan. Berbicara atau kegiatan komunikasi lisan merupakan kegiatan individu dalam usaha menyampaikan pesan secara lisan kepada sekelompok orang yang disebut dengan audiens atau majelis, agar tujuan pembicaraan atau pesan dapat menunjang keefektifan berbicara. Pada saat berbicara diperlukan penguasaan bahasa, keberanian dan ketenangan, kesanggupan menyampaikan ide dengan lancar dan teratur. Untuk dapat menjadi pembicara yang baik, ada dua faktor penunjangnya, yaitu yang pertama ada faktor kebahasaan atau linguistik. Sebagai penunjang keefektifan berbicara meliputi ketetapan ucapan atau pelafalan, penempatan tekanan atau intonasi, pilihan kata atau diksi, dan ketetapan sasaran pembicaraan. Lalu faktor yang kedua yaitu non-kebahasaan atau non-linguistik yang mempengaruhi keefektifan berbicara, seperti kesesuaian isi dengan topik diskusi, pandangan mata, gerak-gerik dan mimik yang tepat, dan kelancaran berbicara. Tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi. Agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, pembicara harus memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Pada dasarnya, berbicara mempunyai 3 tujuan umum, yaitu pertama, memberitahukan dan melaporkan atau to inform. Yang kedua, menjamu dan menghibur atau to entertain, dan membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan atau to persuade. Agar dapat menyampaikan informasi dengan efektif, sebaiknya pembicara memahami isi pembicaraannya dan dapat mengevaluasi efek komunikasi terhadap pendengar. Jadi, bukan hanya apa yang akan dibicarakan, tetapi bagaimana mengemukakannya. Program tujuan pengajaran keterampilan berbicara harus mampu memberikan keterampilan kepada setiap individu untuk dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan. Arsjad dan Mukti US mengemukakan bahwa untuk menjadi pembicara yang baik,
seorang pembicara harus menguasai masalah yang sedang dibicarakan dan harus dengan jelas dan tepat. Faktor-faktor kebahasaan yang menunjang keefektifan berbicara meliputi ketetapan ucapan, penempatan tekanan, nada sandi, dan durasi yang sesuai, pilihan kata dan ketetapan sasaran kebahasaan. Lalu faktor-faktor non-kebahasaan meliputi sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Pandangan harus diarahkan pada lawan bicara, kesediaan menghargai pendapat orang lain, gerak-gerik dan mimik yang tepat. Kenyaringan suara, kelancaran revelansi dan atau penalaran, dan penguasaan topik. Faktor-faktor yang menunjang keefektifan berbicara tersebut, baik yang bersifat kebahasaan maupun non-kebahasaan, keduanya tidak lebih diabaikan apabila seseorang ingin menjadi pembicara yang terampil. Dalam memilih keinginan tersebut harus dengan proses yang berlatih yang dilakukan secara berkesinambungan dan sistematis. Sekian penjelasan saya tentang keterampilan berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.